Pratiwi Novianti alias Teh Novi akhirnya buka suara terkait dengan tuduhan serius dari Erdelo bahwa dirinya adalah pemain roda 4. Tentu ini sangat menyakitkan, tetapi di sisi lain, di sini kita akan belajar bahwa kuasa hukum dari Agus Salim adalah kuasa hukum yang tidak profesional dalam menjalankan tugas. Tidak heran bila ada rekan advokat mereka yang mengundurkan diri untuk menjadi kuasa hukum dari Agus Salim dan keluarganya ini. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Perlu nggak saya bongkar? Dan patut saya duga Novi itu adalah penjahat pemain roda 4. Ini saya punya barang buktinya. Boleh dilihat ke sini. Ini ada berapa jumlah transfer atas nama Novi ya, yang memang dia patut diduga merugikan masyarakat meskipun sudah SP3, tapi dengan cara-cara melawan hukum. Gimana pendapat kalian guys dengan nih orang? Hah? Ada dendam pribadi apa dia? Semua perkataan dia sudah langsung dibuktikan oleh Teh Novi. Narkoboy, udah. Ini SP3 loh yang ditunjukkan bukti ini. Apa lagi bang? Hah? Gimana pendapat kalian guys? Ini orang mau ngapain? Hah? Hati-hati loh. Mulutmu, harimaumu akan kembali pada dirimu. Lihat ya, lihat. Kita tunggu waktunya. See you. Kes Agus kok jadi merambat kemana-mana gitu loh. Ini kan soal mobil, itu nggak ada urusannya sama kes Agus gitu. Kok bingung mau cari apa, mau cari simpati orang dengan cara menjatuhkan orang lain. Salah saya tuh apa gitu loh. Bapak kan berpendidikan katanya, Bapak kan juga pengacara nasional. Tapi kok Bapak mempunyai sikap seperti itu? Itu untuk apa menjatuhkan orang lain tuh untuk apa? Saya tuh salah apa sama Bapak? Urusan saya sebenarnya kayak sama Agus gitu kan. Kalau emang case sama Agus, ya terkait Agus aja. Kenapa ada urusan sampai apa mobil kemarin bilang narkoboy, dari narkoboy udah nggak ada celah lagi. Sekarang ke mobil, dari mobil terus ke apa lagi? Gitu loh. Itu maksudnya tuh apa? Identitas saya dibuka-buka tanpa seizin saya, emang itu boleh? Kok pengacara nggak ngerti tatanya, nggak ngerti undang-undangnya, nggak ngerti? Emang boleh data orang disebar-sebarin gini-gini? Emang boleh, saya tanya. Bapaknya pengacara loh, umurnya juga jauh lebih tua dari saya. Kok bisa punya sikap seperti itu gitu? Itu pola pikirnya seperti apa saya nggak tahu. Saya nggak kenal sama si bapak itu, saya nggak pernah ketemu sama bapak itu, nggak ada masalah sama bapak itu. Kok bisa gitu loh, dia nyerang terus menerus. Kemarin bilang katanya, Teh Novi coba tes urin. Udah tes urin ya kan, udah selesai tes urin, katanya kalau urin mah bisa hilang. Lah kan awalnya dia bilang tes urin ya, makanya kita turutin lah tes urin. Dari tes urin selesai, terus dia bilang kalau tes urin mah bisa di ini, ya udah tes rambut. Ya sudah tes rambut, tapi lagi nunggu hasilnya guys. Karena hasilnya 7 hari pengecekan gitu loh, proses gitu. Terus nanti dari tes rambut apalagi mau liur nih. Apa keringat kuku atau pup saya siapin. Gitu. Jadi ada orang-orang yang nggak tahu saya salah apa, kok case-nya Agus jadi merambat ke persoalan saya gitu, ke urusan pribadi saya. Nggak ngerti gimana gitu, nggak ngerti kenapa gitu. Saya nggak kenal ya sama cewek-cewek itu yang katanya tahu soal saya dan lain-lain. Tapi nanti kalau misalnya kita akan laporkan, itu yang memberikan info itu pasti akan terkait juga sih. Jangan disangkut pautin sama gaya hidup saya loh. Gaya hidup saya kenapa? Kalau kalian lihat di YouTube juga saya pakai bajunya itu aja ya.
pakai bajunya itu aja, saya nggak pernah pakai yang aneh-aneh, saya nggak pernah pakai yang ribet-ribet ya. Hidup saya simpel, malah baju saya nggak pernah beli-beli, itu aja. Yang penting masih layak dipakai, nggak bolong gitu. Jadi ya sudah. Mungkin kalian semua tahu saya seperti apa kalau followers selama saya ya. Dan saya sekali lagi pastikan, saya sekali lagi ya tekankan dan pastikan, saya nggak ngebela diri, saya nggak bela diri sama sekali. Kalau mau mutasi, ayo silakan datang ke yayasan kami. Nama yayasan kami Rumah Peduli Kemanusiaan. Silakan cari lokasinya ada di mana. Datang ke yayasan kami, terus boleh dilihat seperti apa kondisinya gitu. Emang yayasan kami nggak mewah karena kan kami yayasan nggak ada bantuan ya, bingung juga nggak ada bantuan, jadi kita mah semampunya aja gitu, nggak ada kita maksa-maksain, kita mampunya rumah seperti itu ya sudah. Yang penting saya masih bisa nampung ODGJ di sana, ada Vanessa, terus ada Ainun, terus aduh lupa banyak deh, ada beberapa ODGJ lagi sama anak-anak asuh saya gitu. Kalau kita nggak penting rumah mewah, yang penting saya punya rumah yang bisa bermanfaat untuk orang lain itu, guys. Ya, jadi kalau misalnya soalnya saya agak gimana ya mau ngomongnya, nanti saya takut salah, tapi yang jelas saya di sini live, saya bicara, kalian boleh rekam, kalian boleh record. Saya bertanggungjawabkan semuanya. Saya sekali lagi jelaskan bahwa saya sebagai ketua yayasan selama ini yang membiayai yayasan saya, bukan yayasan saya yang membiayai keperluan kita nih. Kayak saya sebagai ketua gitu, nggak ada namanya gaji, kita nggak digaji. Terus staff juga itu semua dari pendapatan YouTube dan juga lain-lain gitu, yang nggak kita bisa sebutin di sini semuanya ya. Tapi semuanya bisa dicek gitu ya, seperti itu. Dan saya sekali lagi nggak punya donatur tetap, makanya pada saat saya diberikan bantuan sama Sky Blue sebesar 25 juta, senangnya aduh luar biasa guys. Itu sampai saya share di story Instagram saya, karena saya merasa wah, baru kali ini saya dapat donasi sebesar ini, buat saya besar ya gitu. Gitu ya guys. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, saya harap kalian tidak pernah bosan-bosan untuk selalu bertemu dengan saya dalam mengupdate perkembangan kasus terbaru dari Teh Novi dan Agus Salim ini. Dalam cuplikan video tadi adalah sebuah tamparan keras yang ditujukan kepada para kuasa hukum dari Agus Salim, khususnya Erdelo. Kalian benar-benar sangat memalukan. Lawyer tetapi tidak mampu untuk menunjukkan integritas Anda. Lawyer tetapi tidak mampu untuk menunjukkan profesionalitas Anda dalam menjalankan tugas, dalam menyelesaikan kasus, dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Lawyer yang benar-benar tidak kredibilitas. Sungguh, ini sangat memalukan. Kalau kita mau mengutip pernyataan dari Teh Novi, Bapak ada dendam pribadi apa dengan saya? Sekali lagi, Bapak ada dendam pribadi apa dengan saya? Case pribadi saya dengan Agus tentang uang donasi. Kenapa Bapak menuduh bahwa saya adalah pengguna narkoboy? Kenapa Bapak menuduh bahwa saya ada bisnis kendaraan roda 4, malah sudah kena SP3 dan lain sebagainya? Seorang manusia yang masih punya hati nurani, yang masih punya rasa, yang masih mampu untuk berpikir waras, yang masih mampu untuk menggunakan logika akal sehat, dia pasti sadar dengan pernyataan, dengan statement yang dijawab, yang dilontarkan atau yang diucap oleh Pratiwi Novianti alias Teh Novi ini.
Dia adalah manusia. Dia bukan malaikat. Tetapi para pengikut atau para follower yang selama ini sudah mengenal baik dengan Prativi Novianti alias Teh Novi mengagumi akan sifat sosialitasnya. Prativi Novianti memiliki hati yang amat dan sangat mulia, di mana dia punya empati untuk menolong sesama yang sedang menderita, untuk membantu para ODGJ di jalanan, serta anak-anak yatim yang terlantar. Lalu apa yang sudah diperbuat oleh Erdelow dalam lingkungan sosial masyarakat? Hanya berkoar-koar, hanya pansos, hanya mau cari muka, hanya mau cari panggung, hanya mau cari nama. Kami yang tidak punya jabatan, kami yang tidak punya kuasa, kami yang rakyat jelata ini pun bisa demikian. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa Erdelow adalah para lawyer, adalah para pengacara yang tentunya harus mengedepankan asas-asas profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai integritas, nilai-nilai kualitas, keadilan, kebenaran, dan lain sebagainya sebagai seorang lawyer yang profesional. Tetapi kali ini, kami masyarakat Indonesia, kami netizen Indonesia jadinya sadar, jadinya paham benar bahwa persoalan Agus Salim dan Teh Novi ini bisa seruvet ini hanya gara-gara munculnya kalian-kalian yang adalah para lawyer yang tidak berkualitas itu. Tidak heran bila pada akhirnya ada rekan sejawat Anda yang sama-sama menjadi kuasa hukum dari Agus Salim sekeluarga ini pun mengundurkan diri. Pemirsa sekalian, berikut ini saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan pernyataan dari lawyer yang mengundurkan diri dan tidak mau lagi untuk mendampingi Agus Salim dan keluarganya ini. Mari kita simak videonya. Halo rekan-rekanku semuanya ya. Hari ini tanggal 24 Oktober 2024. Saya Janudi Sarjana Hukum resmi mengundurkan diri sebagai pengacara, sebagai kuasa hukum dari saudara Agus Salim dan keluarga ya. Kalau ribuan orang, bagaimana dia bisa mengklaim itu gitu? Ini adalah salah satu pengacaranya Agus ya, yang saya nilai hatinya lembut dan tidak kuat-kuat seperti pengacara-pengacara yang lain yang menyerang personal. Dia adalah abang saya, sahabat saya ya, yang dulunya mati-matian membela Agus dan selalu berdebat dengan saya. Dan saya selalu bertanya, kenapa dia bela sama Agus? Kata dia, kasihan, begini, begitu. Tapi untungnya abang saya ini, si pengacaranya Agus ini, sudah kembali ke jalan yang benar. Dan sekarang dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas dibela, Teh Novi yang pantas dia bela. Beda cara memandang dan proses hukum yang berjalan. Dan yang kedua ya berkaitan dengan pihak dari saudara Agus Salim sendiri ya, yang terkesan sudah tidak lagi menghargai ataupun bisa dibilang kacang lupa kulit atau seperti apa ya, karena bagaimanapun di awal saya lah yang hadir di sana ya untuk coba membantu beliau yang terkait permasalahan hukum yang ada ya. Namun dalam prosesnya saya secara pribadi merasa tidak lagi ya yang harus saya bela gitu. Tidak lagi yang perlu saya perjuangkan ya, dari sisi saudara Agus Salim ini ya. Oleh karenanya ya, dengan hati saya mengundurkan diri ya. Yang saya garis bawahi dari pernyataan Abang Zainuddin tadi, pertama, dia tidak sejalan dengan FACS dan gerombolan-gerombolannya. Yang kedua, Agus kacang luka akan kulitnya, tidak pantas dibela, tidak pantas diperjuangkan, dan tidak bisa menghargai orang-orang yang ada di dekat dia yang selama ini sudah membelanya. Di sini kalian para netizen yang menyaksikan video ini, kalian bisa mengambil kesimpulan kalau seandainya pengacaranya yang ada di barisan paling dekat dan paling depannya dia bisa berpaling seperti ini, berarti sifatnya Agus seperti apa? Tulis di kolom komentar. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Saya sudah tidak lagi menjadi pengacara dan kuasa hukumnya Agus Salim.
merdeka. Merdeka bang. Zainuddin SH ini baru lawyer yang punya rasa malu. Ini baru lawyer yang mau mengedepankan nilai keadilan dan nilai kebenaran. Satu kata yang saya suka dari abang Zainuddin SH ini, saya tidak mau seperti kacang yang lupa kulitnya. Di sini sesungguhnya bahwa Agus Salim adalah pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih kepada orang yang sudah berjuang untuk meringankan beban penderitaannya. Jelas, saya tidak mau seperti kacang lupa kulitnya. Kita semua pastinya paham pengorbanan dari seorang Prativi Novianti alias Teh Novi kepada Agus Salim ini seperti apa. Dan saya sangat yakin dan percaya uang donatur itu bisa digapai dengan angka 1,5 miliar itu karena donatur melihat siapa yang ada di belakang itu. Kalau bukan Prativi Novianti, kalau bukan Denny Sumargo, saya sangat yakin dan percaya seorang Agus Salim dan keluarganya itu pun tidak dikenal. Pemirsa sekalian, hal kecil yang harus kita garis bawahi bahwa jangan pernah ngeluncak dengan orang yang sudah menolong perjuangan kita. Jangan pernah ngeluncak dengan orang yang sudah memberikan hidupnya untuk kita, yang sudah berbuat baik kepada kita. Sesungguhnya hati nurani kita ini harus dipekakan, bahwa kita harus tahu bersyukur dan tahu berterima kasih kepada orang yang sudah meringankan penderitaan kita, kepada orang yang sudah menolong kesusahan kita. Seorang Agus Salim, kalau Anda punya hati nurani, kalau Anda masih waras, kalau Anda tidak somplak, sesungguhnya Anda paham benar dengan perkataan jangan seperti kacang lupa kulit ini. Dan ini disampaikan oleh mantan lawyer Anda, mantan pengacara Anda, yang saat ini dia memilih untuk mengundurkan diri karena sudah tidak sepahaman lagi. Mari kita lanjutkan lagi. Persidangan ini mau kalah, mau menang, itu tidak ada konsekuensi hukum apa-apa terhadap Farhad Abbas. Misalkan Farhad Abbas kalah, ya kan, dalam persidangan melawan Teh Novi, apakah Farhad Abbas akan dipenjara? No. Apakah Farhad Abbas harus ganti rugi? Tidak juga. Sama sekali dia tidak ada konsekuensi hukum di sana, ya kan. Mau menang, alhamdulillah. Mau kalah, alhamdulillah. Loh kok bang kalah alhamdulillah? Ya iya, tujuan utama dari Farhad Abbas itu bukan menang kalah, tapi dia tetap disorot media. Dia tetap berada di panggung yang jadi sorotan publik. Itu tujuan Farhad Abbas itu. Bukan untuk membela rakyat kecil, membela keadilan, bukan. Karena kalau motivasinya membela keadilan rakyat kecil, coba selain Agus, Farhad Abbas bela lah. Kan ada juga itu kasus yang viral lah, ini sama-sama viral nih, yang dicongkel itu matanya. Kenapa Farhad nggak ngebelain dia, ya kan? Kalau di luar sana lebih banyak lagi yang punya tragedi sama seperti Mas Agus, ya kan? Kenapa Farhad Abbas kayak Mas Agus? Ya jelas, karena Agus kan lagi engagementnya lagi tinggi, lagi jadi sorotan media. Jadi memang niat utamanya bukan membela Agus, cuma Agus tidak sadar diri gitu loh, ya kan? Ya nggak tahu ada apa, mungkin karena ada nggak tahu lah, itu Farhad Abbas tuh kesana gitu. Coba kalau diperhatikan lebih jelas tuh ke situ. Jadi mau menang mau kalah, buat Farhad Abbas ini menguntungkan karena dia selama mungkin kalau persidangannya sampai berbulan-bulan atau berminggu-minggu, dia akan tetap menjadi sorotan kan, menjadi sorotan publik gitu loh. Nah, daripada saya bayar misalkan untuk mengiklankan diri supaya terkenal, kan mahal, bisa miliaran, ya kan. Ya mendingan begini, disorot media, dibicarain orang, dia gratis. Nah itu memang tujuannya Farhad Abbas. Lah lantas siapa yang akan dirugikan? Ya jelas Agus. Jadi yang ditumbalkan itu ya Agus gitu loh. Buat Farhad Abbas untung-untung aja begitu loh. Buat Teh Novi mau
Aduh, kok jadi makin runyem ya? Padahal di podcast kedua itu udah tenang-tenang aja loh, kayak udah semua tuh udah clear. Saling maaf-maafan, udah gak ada kesalahpahaman. Tapi makin kesini beritanya tuh makin melebar banget guys. Bahkan makin banyak orang-orang baru yang ikut campur. Contohnya kayak pihaknya Pak Agus sekarang udah dibantuin sama pengacara juga. Sampai yang menurut aku tadinya Pak Agus itu ngomongnya baik, melas, dan lemah lembut. Sekarang tuh udah berani berkoar-koar sampai kayak lantang banget gitu. Dan dia berani banget untuk mensomasi orang yang udah baik sama dia. Orang yang nolongin dia. Aduh. Dan yang aku gak habis pikir ya. Kok Pak Agus ada bilang di podcast, bukan di podcast ya, atau di mana gitu. Dia ada bilang gini, katanya kita gak ikhlas. Kenapa udah ngasih tapi gak ikhlas gitu loh kata dia. Jujur itu aku apa ya, mau ngakak tapi kayak gimana gitu. Cuma ya udahlah, itu kan keputusannya Pak Agus ya, pemikiran Pak Agus gitu. Cuma yang aku takutin sekarang, katanya Pak Agus itu depresi karena uang donasi yang sudah dikembalikan. Ini kan niat awalnya kan kita mau nolongin orang ya, tapi kok malah berujung jadi bikin orang depresi. Tapi bener deh, uang itu bisa membukakan karakter asli orang. Ya aku sih berharap semua baik-baik aja, Pak Agus juga nggak sampai depresi ya. Terus juga Mbak Novi juga nggak jadi disomasi dan udah dikelirin aja, kan udah dibalikin, ya udah ikhlasin gitu. Anggap aja ini sebagai amal perbuatan Pak Agus atau penghapusan dosa atas perbuatan Pak Agus di masa lalu gitu loh. Jangan ini mah kesannya ngambul, gue nggak pernah minta, gue nggak pernah minta dibantu. Aduh, orang mah kalau udah dikasih, terima kasih. Kan lumayan duitnya bisa bantu teman-teman kita yang lain. Karena ada kasus baru lagi yang matanya dicongkel. Siapa tuh namanya? Dan aku baru tahu kalau kita pingsan ternyata kita nggak bisa ngerasain apa-apa. Bahkan mata dicongkel pun juga nggak rasa, guys. Ih, aneh banget. Kalau kamu nggak bisa melawan, saya yang melawan. Izin stage videonya, Pak Farhad Abbas. Kalau mendengar statement Anda, wah memang gagah berani. Tapi saya yakin Anda juga cari popularitas di sini. Dan kepada saudara Agus yang udah menjadi tunanetra seperti saya, ya Anda beruntung sebenarnya ya mendapat orang-orang seperti Mbak Novi yang mau dengan rela mencarikan para donatur sehingga terkumpul donasi sekian banyak. Sungguh nilai yang sangat fantastis. Tetapi kalau saya ikuti kisah Anda, sepertinya saya menyimpulkan bahwa Anda terkejut batin sehingga Anda kaya mendadak atau tiba-tiba banyak uang sehingga Anda menjadi sombong dan ibaratkan Anda tidak tahu lagi atau tidak ingat lagi siapa yang membantu Anda. Dan itu sebetulnya didasari oleh karena rasa empati dari Mbak Novi untuk membantu penyembuhan Anda. Tetapi Anda dan keluarga Anda seolah-olah sudah merasa sangat hebat, sehingga donasi yang diperuntukkan oleh orang-orang baik itu untuk kesembuhan Anda pakai sesuka-suka dan bilang itu udah uang kami, hak kami dong, memakainya untuk apa. Oleh karena itu, ya kalau saya berpendapat Mbak Novi, ya semoga Anda mendengar ini, yaitu donasi yang sudah terkumpul itu sumbangkan sajalah kepada yayasan-yayasan. Banyak sih yayasan yang membutuhkannya, ada yayasan kanker, yayasan banyak banget yang membutuhkannya. Mungkin Agus seperti yang dia bilang tidak butuh itu, sehingga Mbak Novi salah sasaran untuk memberikan donasi.
orang seperti Agus ini tidak perlu dibantu. Gus, ya mungkin kau terkejut karena terlalu cepat dapat uang sebegitu banyak. Tidak seperti saya harus bersusah-susah untuk makan sehari-hari. Oleh karena itu, ya biarlah kau jalani hidupmu dengan kesusahanmu, supaya kau lebih sadar, lebih mengerti bahwa hidup itu tidak boleh sombong dan jumawa. Oke, sekian dan terima kasih. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam mengupdate terkait dengan perkembangan terbaru dari kasusnya Tenovi dan Agus Salim ini. Satu kata kunci yang kita simak dalam cuplikan video ini bahwa jangan pernah sombong dan jadilah pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih kepada siapapun yang sudah berbuat baik kepada kita. Itu adalah kata kuncinya. Ketika kita melihat cerita-cerita dari para netizen yang kita simak bersama-sama dalam cuplikan video ini, ternyata ada yang lebih susah dari seorang Agus Salim. Coba kita perhatikan dalam cuplikan video yang terakhir oleh netizen yang berpakai baju merah ini. Sangat menggugah sesungguhnya. Tetapi apa? Dia menyatakan statementnya bahwa Agus adalah pribadi yang sombong, pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Dan juga ibu-ibu tadi menyatakan demikian. Inilah realita. Inilah fakta. Makanya kenapa kita banyak sekali menemukan cuplikan-cuplikan video di media sosial. Entah itu dari para donatur maupun dari para netizen yang sama sekali mereka tidak bermaksud untuk membuli, tetapi mereka mau mengungkapkan isi hati mereka tentang kekecewaan mereka kepada Agus Salim dan keluarganya ini. Di mana mereka tahu bahwa uang itu mereka kasih ke donasi, mereka sumbang adalah untuk biaya pengobatan, bukan untuk hal-hal lain, bukan untuk bayar utang dan lain sebagainya. Disinilah Agus Salim lupa diri tentang tujuan penggalangan donasi itu. Dan yang lebih blundernya lagi, ketika munculnya para lawyer yang tidak berkualitas, yang bisanya cuma tuduh sana tuduh sini, tidak fokus pada persoalan pokoknya apa, tidak fokus surat kuasa yang dikasih oleh keluarga Agus Salim itu apa. Urusan tentang uang donasi merambat ke narkoboi, merambat di kendaraan roda 4 dan lain sebagainya. Yang terakhir, saya ingin katakan bahwa mari kita belajar banyak dari seorang Pratiwi Novianti. Karena saya melihat di dalam diri seorang Pratiwi Novianti punya niat yang tulus, punya hati yang mulia untuk menolong sesama manusia yang sedang mengalami penderitaan. Semoga saja ada orang-orang baik yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita, yang hatinya baik seperti Pratiwi Novianti alias Tenovi ini. Begitulah kira-kira. Itu saja cuplikan-cuplikan video dan komentar singkat dari saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian, saya mohon maaf. Terima kasih.